Ya, saya kira sudah dipahami ya kenapa tidak ada permohonan permohonan bukan ke Mahkamah Agung ya. Karena memang yang sebenarnya yang mengajukan keberatan ini wakilnya ya. Karena wakilnya itu merasa tidak menjadi bagian dari yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 3 ya. Saya mau bertanya dulu kepada pihak terkait Bawaslu ya. Sepengetahuan Bawaslu ada berapa kategori pelanggaran administrasi menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 itu? Pelanggaran Iya, administrasi ada ya, Bu? berapa? Ada berapa jenis pelanggaran administrasi yang ada di Undang-Undang 10 tahun Pelang- 2016 itu? Pelanggaran terhadap tata cara Iya, itu rekomendasinya apa kalau terjadi pelanggaran tata cara? terbukti sebagai pelanggaran administrasi. Iya, rekomnya apa jadinya? Rekomnya terbukti begitu. Apa yang Nanti dianalisis dimintakan? itu. Enggak, maksudnya kalau ada pelanggaran administrasi yang dimintakan kepada KPU apa yang diperbaiki? Dianalisis itu tata cara mana yang tidak sesuai. Iya, berarti Kemudian rekomendasinya memperbaiki tata cara, mekanisme atau tata prosedur. cara dan mekanisme prosedur. Kemudian pelanggaran administrasi yang mana lagi? Pelanggaran administrasi yang diatur secara khusus di Undang-Undang Iya, Pemilu. mana? Ayat apa? 71 71 ya. ayat Ayat 3 ayat 1, 5. Ayat 1, ayat 2, 2, ayat 3. 3. Ya, itu ya. Itu rekomendasinya apa? Rekomendasinya terbukti sebagai pelanggaran 71 Iya, ayat 1, kalau dilakukan oleh petahana maka rekomnya 71 ayat 5. iya apa? Eh, Harusnya rekomendasinya apa? bunyinya adalah apabila yang melanggar pasal 71 ayat 3 adalah petahana, Maka dibatalkan sebagai calon. calon. Calon ya? Sesuai bunyi undang-undang itu. Iya, iya. Yakin dong saudara, kan saudara ini Yakin, sangat yakin. yang Tidak ada melakukan keraguan yang mulia. iya, calon berarti kan? Ya, bunyi Nah, undang-undangnya terus begitu. apa lagi? Pelanggaran administrasi apa lagi? Pelanggaran administrasi. Pasal? TSM. Pasal berapa? 73 Junto 134. Ya, apa rekomendasinya? Itu putusan yang mulia. Iya, apa? Putusannya apa? Putusannya bisa pembatalan sebagai pasang calon. Bisa atau iya harus pembatalan paslon? Hmm. Bunyi undang-undangnya apa? Pembatalannya sebagai paslon atau sebagai calon? Izin yang mulia membuka ini. Saya bantu aja. Ya. Membatalkan sebagai pasangan calon. Jadi undang-undang ini sudah jelas sebenarnya, tidak multitafsir. Karena kewenangannya memang ansih di Bawaslu untuk putusan terhadap Iya, pelanggaran 71 tapi ayat itu kan masuk kategori 3. pelanggaran, makanya ada jadi 3 jenis Ya. pelanggaran administrasi di Undang-Undang 7 itu. Siap yang mulia. Pelanggaran tata cara, kemudian pelanggaran pasal 71, jelas kan? Siap. Yang mulia. Kalau yang melakukan itu petahana, maka pembatalannya sebagai calon. Karena normanya itu atau. Jadi bukan dan. Benar nggak? Benar nggak? Atau Iya. Atau kan? Atau dan. gubernur Atau ya. atau Kalau gubernur atau maknanya salah satu kan? ya tergantung siapa yang dilaporkan yang mulia. Iya. Bisa Kalau gubernur, bisa wakil gubernur. atau bisa keduanya. Atau bisa kedua-duanya. Siap, Tapi yang mulia. tetap dibaca atau. Siap, yang Gubernur mulia. sendiri, wakil gubernur sendiri. Iya, artinya kalau Karena sebentar. izin. Karena perbuatan itu dilakukan dalam status sebagai apa? Sebagai bupati aktif, Iya. wali kota aktif, Baik. atau wakil aktif. Jadi syaratnya sepanjang 6 tahun. Perbuatan itu dilakukan ketika masih menjabat sebagai petahana. gubernur. Petahana ini kan istilahnya kalau sudah menjadi calon. Gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, ya kan? Kalau pasal 73 statusnya sebagai apa? 73 sebagai perseorangan. Sebagai calon. Sebagai calon kepala daerah, benar ya? Ya, ya kan? Perbuatan yang dilakukan sebagai calon kepala daerah. Pada saat apa? Tahapan apa? Kampanye. Tahapan kampanye. Maka pembatalannya sebagai calon. Pasangan calon. Undang-undang ini sebenarnya tidak multitafsir.
tafsirnya kok normanya konkret. Iya kan? Nah, makanya ketika rekom itu tidak dibunyikan, maka kemudian ditafsirlah lagi oleh para teradu dengan menggunakan instrumen hukum administrasi. Padahal dasar memutusnya Bawaslu ini adalah undang-undang, benar nggak? Undang-undang yang mulia. Tadi kan saya tanya, apakah Bawaslu menggunakan keputusan 1774? Dasarnya undang-undang yang mulia. Undang-undang tidak kan? Tidak ada menggunakan peraturan lain atau instrumen hukum administrasi kan? Benar nggak? Iya, ruang tindak lanjut di KPU yang mulia. Enggak, saya masih tanya pihak terkait. Waktu melakukan penanganan pelanggaran itu, apakah juga ada dipertimbangkan instrumen hukum lainnya selain undang-undang? Hanya undang-undang yang mulia. Undang-undang, kemudian peraturan Bawaslu terkait dengan prosedur Penanganan. pelanggaran. Iya, benar ya. Dan juga peraturan KPU tentang tahapan, ya kan? Jadwal dan tahapan, benar nggak? Benar yang Coba mulia. yang lain jawab. Benar tidak? Ya, baik yang mulia. Ya, silakan. Terkait penanganan pasal 71 ayat 3. Pakai mic. Ya. Baik, izin yang mulia menambahkan kalau terkait pasal 71 ayat 3 ini kan penanganannya bisa di dua pasal. Yang pertama bisa di 188 pidana, kemudian 3 junto 5. Nah, kita berdiskusi dengan teman-teman bahwa kita mengedepankan administrasi Ya, karena jadi nggak usah kita dibicarakan pidananya. karena kita membicara tentang ultimum remedium. Jadi Ya. kita menyampaikan aspek administrasi itu daripada penanganan pidananya. Sehingga kami menyelesaikan kajian itu dengan menggunakan pasal 71 ayat 3 contohnya 5. Benar ya? Benar. Selain Undang-Undang 7, ada tidak pertimbangan sebelum mengeluarkan rekomendasi itu Hanya dengan undang-undang yang itu. mempertimbangkan instrumen hukum administrasi yang diterbitkan oleh KPU? Ini ketika kami menangani Iya. ketika kami menangani kami ada instrumen hukum dalam artian adalah isu hukum administrasi yang kami diskusikan tapi tidak kami masukkan dalam kajian karena ini cuma sebagai bahan diskusi saja, sebagai pandangan ke depan kalau misalnya ini diberlakukan apa yang akan diberlakukan oleh KPU. Yang pertama adalah kami memahami bahwasanya KPU itu sebagai delegate regulation, dia sebagai pelaksana atau delegasi peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BVOG head KPU. Jadi KPU itu berjenjang dari RI, itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur bagaimana tata cara prosedur tentang semua tahapan dan tata cara. Baik, itu ranah KPU ya. Ranah KPU. Ya, sekarang saya kembali fokus ke apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Sekali lagi, karena ini kan yang menjadi sumber. Ya kalau kita bilang sumber masalah tidak tepat juga ya. Artinya yang menjadi dasar KPU bertindak atas nama jabatannya ya untuk kemudian melakukan pembatalan karena berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Makanya tentu harus kami pastikan rekomendasi itu sudah sesuai dengan tata cara, mekanisme prosedur penanganan ya. Perbawaslu berapa itu? Proseduran pelanggaran pasal 9. 9. Apakah materinya, substansinya sudah berkesesuaian atau penanganannya berkesesuaian dengan norma pasal 71 ayat 3 junto ayat 5. Sudah ya. Sudah itu dikaji secara matang. Karena kami memahami bahwa landas ya kami menanganinya sangat hati-hati pada saat itu. Nah, sekarang saya tanya lagi sekali lagi. Keyakinan hukum ya. Karena kan proses penanganan administrasi itu kan proses hukum. Iya kan? Keyakinan hukum saudara ya bahwa peristiwa yang diadukan itu yang sudah saudara proses dan sudah saudara rekomendasikan itu bahwa pelanggaran itu sepatutnya yang didiskualifikasi adalah yang melakukan pelanggaran ya yaitu calon bupati atau kedua-duanya.
keyakinan hukum saudara, saya mau tanya. Ini keyakinan hukum pribadi ya? Ya, Pribadi atau lembaga nih? silakan. Oke. Saudara mau menyampaikan keyakinan hukum pribadi, tapi karena kalau saudara diundang sebagai pihak terkait mewakili lembaga, berbeda dengan teradu ini, mereka masing-masing. Ya. Kami berkeyakinan bahwasanya memang kita mengacu kepada undang-undang, sehingga siapa yang dilaporkan itu yang menjadi bagian limitasi yang kami tangani, mengacu kepada junto ayat 5-nya, maka yang dilaporkan itulah yang kami rekomendasikan sebagai sebuah pelanggaran administrasi. Ya seperti itu saja. Tapi di dalam hati yang paling dalam sebenarnya bahwa kalau misalnya ini didiskualifikasi satu pasangan calon, yaitu memang sudah Nah, karena ini bicara tidak boleh ragu-ragu karena keyakinan hukum ini penting untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, ya Oke. kan? Prinsip akuntabel itu, prinsip berkepastian hukum, prinsip profesional, ya, bahwa berdasarkan norma yang ada dalam undang-undang dan kajian hukum yang kalian lakukan, ya, bahwa sepatutnya memang yang didiskualifikasi itu pasangan calon atau calon. Yang kami ajukan itu yang terlapor, Yang Mulia. Calon ya, Calon. mengacu Yang pada pasal 71 ayat 71 3 junto ayat ayat 5. 5 ya. Kalau bicara itu nggak boleh ragu-ragu. Harus jelas, tegas. Karena apa yang kita ucap dalam sebuah lembaga peradilan itu menjadi pertanggungjawaban moral kita. Siap, Yang Mulia. Bukan cuma hari ini dan bukan cuma di ruangan ini, tapi selamanya, ya, bahkan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat nanti. Siap. Karena setiap yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi. Ya? Siap. Ya, baik.